Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Janubia dari mahasiswa Universitas Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini saya diperintahkan untuk mengerjakan soal dari mata kuliah pengembangan sistem informasi dengan dosen pengujinya itu Dr. Agung Trayudi. Nah, kesempatan kali ini tuh soal yang pertama tuh kita diperintahkan untuk menyebutkan software di sekitar kalian. Software di sekitar kalian dan jelaskan cara pembuatannya. Nah, jadi yang pertama itu kita harus menjelaskan definisi masalahnya, masalah dari software itu tuh apa. Dan yang kedua itu kita harus mempunyai rencana dan desain sistem, dan mendesain sistem kita buat flowchartnya, algoritmanya gitu. Nah, selanjutnya itu kita mengimplementasikan pemrograman dalam bahasa struktur codingan gitu. Nah, yang keempat juga kita perlu dokumentasi untuk mencangkup kesalahan-kesalahan apa aja yang ada di codingan itu, terus juga melihat komentar-komentarnya gitu dan mengoreksi program yang kita buat. Nah, yang kelima itu testing, kita mencoba program kita mencari kesalahannya di mana gitu. Nah, yang keenam juga kita maintenance, memperbaiki suatu codingan yang kurang masih kurang baik bagaimana. Nah, pada soal yang kedua kita diperintahkan untuk berikan contoh real rencana implementasi sistem. Contohnya apa sih gitu kan? Nah, ini contoh kasus implementasi sistem informasi sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang batubara. PT Intunusa Tambang melakukan pelatihan khusus kepada seluruh karyawan. Pelatihan tersebut meliputi penginputan data, ekspor-impor barang, agar perusahaan tersebut dapat mengoptimalkan penggunaan komputerisasi. Pelatihan ini bertujuan agar setiap karyawan mampu bekerja dengan komputer sehingga tidak perlu mencatat data tersebut secara manual yang dapat menguras waktu dan tenaga. Maka dari itu, diperlukanlah software ekspor impor barang yang meliputi penginputan, sorting, update, dan lain-lain. Dapat kita jelaskan implementasi sistem yang merupakan tahap akhir dalam siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC. Hal-hal pokok yang harus disediakan sebelum implementasi adalah kita perlu persiapan tempat, pastinya kan, persiapan fisik, tata letak, layoutnya yang disediakan agar jarak antara komputer itu pas gitu, tidak terlalu dekat disertai kursi sehingga peserta dan pembicara nyaman, jam yang berada di belakang peserta sehingga tidak mengganggu pikiran peserta pintu masuk. Nah, yang kedua itu kita perlu fasilitas kan pastinya di dalam tempat itu. Fasilitas yang perlu disediakan adalah komputer pastinya, meja, kursi, jam, listrik, AC, dan yang lainnya. Nah, setelah persiapan tempat, kita juga perlu pelatihan personil. Personil juga perlunya harus dilatih dong. Personil teknis merupakan orang-orang yang nantinya akan mengoperasikan serta memelihara sistem sehingga tidak perlu memanggil orang khusus apabila terjadi kerusakan. Nah, yang kedua itu pegawai. Pegawai merupakan orang yang nantinya berinteraksi langsung dengan pengguna perangkat lunak. Yang ketiga, manajer umum. Tentunya manajer yang membutuhkan data barang yang dikirim. Yang keempat, orang luar perusahaan. Program pelatihan itu pelatihan in-house, pelatihan disediakan vendor, pelatihan jasa luar. Pada sistem ini dipilih program pelatihan yang disediakan vendor karena perusahaan membeli atau membuat sistem ini di suatu perusahaan informatika sehingga pembicaraan adalah orang yang membuat sistem ini sehingga peserta bisa langsung bertanya-tanya dengan sistem ini. Nah, kita juga perlu teknik dan alat bantu pelatih seperti telephone sync,
Pada sistem ini tidak menggunakan teleporting karena semua datang ke tempat yang diberikan. Yang kedua, kita harus perangkat lunak pelatihan interaktif. Perangkat-perangkat ini dibutuhkan komputer based training, auto based training, video based training, video optical disc. Nah, yang ketiga, kita perlu pelatihan dengan instruktur. Sistem ini menggunakan instruktur dari vendor sehingga tidak memerlukan biaya cukup mahal dikarenakan salah satu fasilitas diberikan oleh vendor. Nah, terus kita pelatihan magang, manual prosedur, buku tes itu. Nah, kesimpulan dari rencana pilih sistem ini, kita melakukan evaluasi sistem secara keseluruhan, semuanya kita evaluasi, terus membuat kesimpulan tentang feedback sistem secara keseluruhan. Nah, kesimpulannya itu sebagai laporan akhir bahwa sistem yang diusulkan sudah dapat dioperasikan dengan baik. Nah, terus kita juga pada soal nomor 3, saya diperintahkan untuk menjelaskan prosedur untuk peningkatan maintainability. Nah, maintainability itu apa sih? Jadi kita jelaskan, maintainability itu kemampuan pemeliharaan sistem. Jadi gimana cara kita memelihara sistem gitu. Prosedur untuk peningkatan maintainability itu yang pertama menerapkan SDLC dan SWDLC. Yang kedua ada menspesifikasikan definisi dasar data standar. Yang ketiga menggunakan bahasa pemrograman standar agar semuanya mengerti. Dan yang keempat merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik. Dan yang kelima mempekerjakan modul yang dapat digunakan kembali. Yang keenam kita mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru, dan komprehensif. Yang ketujuh menginstal perangkat lunak, dokumentasi, dan soal tes di dalam Central Repositor System Case atau CMS. Nah, itu penjelasan prosedur. Nah, pada soal yang keempat, kita diperintahkan untuk menjelaskan perbedaan antara real-time processing dengan online processing. Jadi kayak asli dan online-nya itu perbedaannya apa sih gitu kan. Perbedaan yang terletak pada waktu pengolahan data. Yang pertama, pada pemrosesan secara online, waktu pengolahan datanya terdapat delay atau lambat karena ada pengantrian data, sedangkan real time waktu pengolahan datanya lebih cepat pastinya ya kan. Nah, yang ketiga, data dikirim kembali ke pengirim data seketika itu juga. Proses secara online mengirim hasil prosesnya tergantung kebutuhan si pengirim, sedangkan real time harus segera mengirimkan hasil proses tersebut ke si pengirim. Nah, yang ketiga, perbedaannya itu dapat mengolah data secara direct access atau akses secara langsung. Proses online bisa mengolah data yang diterima secara langsung maupun tidak langsung, sedangkan real time hanya mengolah dengan secara langsung. Jadi itu lebih menguntungkan secara real time. Jadi tuh kalau real time itu kita kapan kita perlunya dan bisa saat itu juga dikirim. Sedangkan online itu menunggu antrian data gitu. Nah, pada soal yang kelima, kita diperintahkan untuk menjelaskan penggunaan software. Ini software Security Monitoring Method atau CMM. Nah, ini merupakan mekanisme kualifikasi sebuah software development house yang dapat memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan tersebut dalam melakukan development software. CMM adalah suatu model kematangan kemampuan atau kapabilitas proses yang dapat membantu pendefinisian dan pemahaman proses suatu organisasi. Nah, jadi mohon maaf jika banyak kesalahan saat menjelaskan soal-soal berikut ini. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.